Rasa sakit jiwa adalah pengalaman yang kompleks dan mendalam, menyentuh inti diri kita dan mempengaruhi cara kita melihat dunia. Ini bukan sekadar kesedihan atau kekhawatiran biasa. Ia adalah penderitaan yang melibatkan jiwa kita, menciptakan jejak yang kadang sulit untuk dihapus. Ketika kita berbicara tentang rasa sakit jiwa, kita merujuk pada perasaan hampa, keputusasaan, dan ketidakmampuan yang dapat muncul dari pengalaman hidup yang mengguncang, seperti kehilangan orang terkasih, patah hati, atau kekecewaan yang mendalam. Membedakan antara rasa sakit jiwa dan rasa sakit fisik biasa sangat penting. Sementara rasa sakit fisik dapat diukur dan dilihat, rasa sakit jiwa seringkali tersembunyi di balik senyuman atau kesibukan sehari-hari. Kita bisa saja tampak baik-baik saja di luar, tetapi di dalam, kita mungkin terjebak dalam kegelapan yang dalam. Rasa sakit jiwa dapat menggerogoti semangat kita dan membuat kita merasa terasing, bahkan dari diri kita sendiri. Dampak dari pengalaman hidup yang mengguncang ini tidak bisa diabaikan. Setiap kehilangan membawa pelajaran dan tantangan tersendiri. Dalam setiap momen kesedihan, ada ruang untuk refleksi yang mendalam. Namun, langkah pertama dalam penyembuhan adalah mengakui keberadaan rasa sakit jiwa itu. Mengakui bahwa kita merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar ketidaknyamanan adalah langkah awal yang krusial. Ini adalah panggilan untuk menjelajahi lebih dalam, untuk menyelami perasaan kita dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Setelah mengakui rasa sakit jiwa, langkah berikutnya adalah menyadari akar permasalahan. Apa yang membuat kita merasa seperti ini? Mungkin ada kenangan yang belum terselesaikan atau luka yang belum sembuh. Mencari cara untuk menenangkan jiwa yang terluka adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Dalam perjalanan ini, penting untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Setiap orang memiliki rasa sakitnya sendiri, dan berbagi pengalaman bisa menjadi obat yang luar biasa. Dalam konteks ini, mari kita telusuri 5 tanda bahwa jiwa Anda menderita. Tanda-tanda ini mungkin tidak selalu terlihat jelas, tetapi mereka ada di sekitar kita, menunggu untuk dikenali. Mungkin Anda merasa kehilangan semangat dalam aktivitas yang biasanya Anda nikmati, atau merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin Anda terjebak dalam siklus pikiran negatif yang tidak berujung. Tanda-tanda ini adalah panggilan untuk perhatian kita, pengingat bahwa jiwa kita perlu didengar dan dirawat. Dengan memahami rasa sakit jiwa, kita membuka jalan menuju kesadaran yang lebih dalam. Rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau sembunyikan. Sebaliknya, itu adalah undangan untuk menjelajahi diri kita dengan lebih jujur. Dalam perjalanan ini, kita dapat menemukan kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan luka menjadi pelajaran yang memandu kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita berbicara tentang perasaan terjebak, kita seringkali membayangkan diri kita berada dalam suatu labirin yang gelap. Kita bergerak maju, tetapi setiap langkah seolah mengarah kembali ke tempat yang sama. Dalam banyak aspek kehidupan, seperti karier, hubungan, atau pertumbuhan pribadi, perasaan terjebak ini bisa sangat menyiksa. Kita mungkin merasa seolah tidak memiliki jalan keluar, terkurung dalam rutinitas yang monoton, atau hubungan yang tidak memuaskan. Perasaan terjebak ini seringkali berkaitan erat dengan emosi yang belum terselesaikan. Trauma masa lalu, kekecewaan, atau ketakutan yang tidak dihadapi dapat membentuk belenggu yang membuat kita merasa tidak bebas. Setiap kali kita berusaha maju, bayang-bayang pengalaman negatif menghantui kita, menyemai keraguan dan rasa putus asa. Kita mungkin mempertanyakan diri sendiri, mengapa saya tidak bisa bergerak maju? Atau, apakah ini semua yang ada dalam hidup saya? Pentingnya mengakui keadaan ini sebagai langkah pertama menuju penyembuhan tidak bisa ditekankan cukup. Banyak orang berjuang melawan perasaan terjebak ini dengan menenggelamkan diri dalam kesibukan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, ini hanya menciptakan ilusi sementara dan menambah beban di dalam jiwa. Mengakui bahwa kita merasa terjebak adalah tindakan keberanian, satu langkah penting yang memungkinkan kita untuk membuka diri terhadap kemungkinan baru. Dengan mengakui perasaan terjebak,
kita memberi diri kita izin untuk menjelajahi ketidaknyamanan itu. Ini bukan tentang mencari jalan keluar secepat mungkin, tetapi tentang duduk dengan perasaan itu, merenungkan asal-usulnya, dan memahami apa yang sebenarnya menghalangi kita. Apakah kita takut menghadapi kenyataan tertentu, atau mungkin kita takut akan perubahan yang harus kita hadapi jika kita keluar dari zona nyaman kita? Menghadapi perasaan terjebak ini juga bisa menjadi titik tolak untuk refleksi mendalam. Apakah tujuan hidup kita telah berubah? Apakah kita masih selaras dengan nilai-nilai kita? Saat kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita mulai menemukan akar permasalahan yang membuat kita merasa terjebak. Proses ini bisa membebaskan. Kita mulai menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk merubah situasi kita, meskipun itu mungkin tampak menakutkan. Perasaan terjebak adalah panggilan untuk bertindak. Itu mengundang kita untuk mengeksplorasi kemungkinan baru, untuk keluar dari zona nyaman kita, dan menemukan diri kita yang sebenarnya. Ketika kita mulai mengakui keadaan ini, kita membuka pintu untuk peluang baru dan pertumbuhan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi, jika Anda merasa terjebak, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap individu mengalami momen-momen di mana mereka merasa terjebak dalam hidup mereka. Namun, dengan keberanian untuk menghadapi perasaan itu, kita dapat mengubah rasa terjebak menjadi peluang untuk menemukan kembali diri kita dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan penilaian, banyak dari kita mengenakan topeng kebahagiaan. Di luar, kita terlihat bersinar, dengan senyuman yang terpasang di wajah dan kata-kata positif yang terucap. Namun, di dalam, kita bisa saja menghadapi badai emosi yang mengguncang. Berpura-pura bahagia bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah cara kita bertahan dalam menghadapi rasa sakit yang tidak ingin kita akui. Kita menjadi aktor dalam kehidupan kita sendiri, menyembunyikan kerapuhan dan ketidakpastian di balik penampilan yang sempurna. Dampak dari berpura-pura ini sangat besar, baik terhadap diri sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak jujur tentang perasaan kita, kita menciptakan jarak antara diri kita dan orang-orang terdekat. Bagaimana mungkin kita bisa terhubung secara mendalam dengan orang lain jika kita menyembunyikan kebenaran tentang diri kita? Hubungan yang sebenarnya tumbuh dari kejujuran dan keterbukaan, tetapi berpura-pura bahagia hanya akan menciptakan ilusi yang rapuh. Proses mengurangi topeng ini adalah langkah penting dalam menemukan koneksi yang lebih dalam dengan diri sendiri. Ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi emosi kita, untuk merasakan ketidaknyamanan dan kerentanan. Mengakui bahwa kita tidak selalu baik-baik saja adalah tindakan pembebasan. Dalam momen-momen ini, kita mulai menjelajahi apa yang sebenarnya kita rasakan. Apakah itu kesedihan, kecemasan, kemarahan, atau rasa malu? Hanya dengan mengakui emosi-emosi ini, kita dapat mulai melepaskan beban yang telah kita pikul. Memahami bahwa kita tidak perlu sempurna adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Setiap orang mengalami masa-masa sulit, dan menerima bahwa kita juga berhak untuk merasa tidak bahagia adalah bagian dari perjalanan manusia. Dalam dunia yang seringkali mengagungkan kebahagiaan, kita perlu mengingat bahwa perasaan negatif adalah bagian dari kehidupan yang sah. Ini adalah sinyal bahwa kita harus berhenti sejenak, merenung, dan memberi diri kita izin untuk merasa. Ketika kita mulai melepaskan topeng kebahagiaan, kita membuka ruang untuk kejujuran dan keaslian dalam hidup kita. Kita mungkin menemukan bahwa dengan mengungkapkan perasaan kita tidak hanya membebaskan diri kita, tetapi juga memberikan izin kepada orang lain untuk melakukannya. Momen-momen berbagi kerentanan ini dapat memperdalam hubungan kita dan menciptakan ruang bagi dukungan yang lebih tulus. Proses ini tidak selalu mudah. Kita mungkin merasa takut akan penolakan atau stigma. Namun, ketika kita berani menunjukkan sisi rawan kita menunjukkan kepada dunia bahwa kejujuran lebih berharga daripada kesempurnaan. Dengan melakukan hal ini, kita membangun jembatan antara diri kita dan orang lain, menciptakan ikatan yang lebih kuat dan lebih berarti. Akhirnya,
Berpura-pura bahagia adalah sebuah pengingat akan pentingnya kejujuran emosional. Ketika kita melepaskan topeng kita tidak hanya memberi diri kita kesempatan untuk menyembuhkan, tetapi juga memberi dunia kesempatan untuk melihat keindahan dalam kerentanan. Setiap kali kita berani menunjukkan diri kita yang sebenarnya, kita membebaskan diri dan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa di balik setiap badai emosi, ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada penampilan, tetapi pada kejujuran dan penerimaan terhadap diri kita yang utuh. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita merasa terombang-ambing, seolah terjebak dalam lautan ketidakpastian tanpa peta untuk menuntun langkah kita. Kehilangan tujuan dan arah bisa menjadi pengalaman yang mengguncang, meruntuhkan fondasi yang sebelumnya memberi kita makna dan motivasi. Saat tujuan hidup kita tidak lagi jelas, kita mungkin merasa kosong, bingung, dan terputus dari diri kita yang sebenarnya. Ketidakpastian mengenai tujuan hidup seringkali datang dari pengalaman-pengalaman yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, perpisahan, atau perubahan besar dalam hidup. Peristiwa-peristiwa ini dapat mengubah cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Atau, apakah saya masih memiliki arah yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mengguncang identitas kita, menciptakan keraguan yang mendalam tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Kehilangan tujuan juga bisa berdampak besar pada pandangan diri kita. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kita cenderung kehilangan rasa percaya diri dan kepercayaan pada kemampuan kita untuk mencapai sesuatu. Kita mungkin merasa seolah kita hanyalah penonton dalam hidup kita sendiri, kehilangan kekuatan untuk mengendalikan nasib kita. Dalam keadaan ini, penting untuk diingat bahwa setiap orang mengalami masa-masa di mana tujuan mereka kabur. Ini adalah bagian dari perjalanan manusia yang kompleks. Pentingnya menjelajahi kembali minat dan mencari bimbingan tidak dapat ditekankan cukup dalam menghadapi kehilangan tujuan. Ini adalah kesempatan untuk kembali kepada diri kita sendiri, untuk merenungkan apa yang sebenarnya kita cintai dan apa yang membuat kita merasa hidup. Apakah ada hobi atau minat yang pernah kita tinggalkan? Atau mungkin ada impian yang telah lama kita abaikan? Menelusuri kembali minat-minat ini bisa memberi kita petunjuk tentang arah yang ingin kita ambil. Mencari bimbingan juga bisa menjadi langkah penting dalam menemukan kembali tujuan kita. Kita tidak perlu menjalani perjalanan ini sendirian. Berbicara dengan mentor, teman, atau bahkan seorang profesional dapat membuka perspektif baru dan membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang, kita perlu suara luar untuk mengingatkan kita tentang potensi kita yang sebenarnya. Ketika kita mulai menjelajahi kembali tujuan hidup kita juga perlu memberi diri kita izin untuk beradaptasi dan bereksperimen. Kehilangan arah bukanlah tanda kegagalan, itu adalah kesempatan untuk membangun kembali fondasi yang lebih kuat. Dalam proses ini, kita mungkin menemukan bahwa tujuan kita tidak harus selalu besar atau megah. Terkadang, tujuan yang paling sederhana, seperti menemukan kebahagiaan dalam momen sehari-hari, dapat memberi makna yang mendalam dalam hidup kita. Menyadari bahwa tujuan hidup kita dapat berubah seiring berjalannya waktu adalah kunci untuk mengatasi kehilangan arah. Kita adalah makhluk yang terus berkembang, dan seiring dengan pertumbuhan, tujuan dan impian kita juga dapat berevolusi. Dengan membuka pikiran kita terhadap kemungkinan baru, kita dapat menemukan kembali semangat dan kebangkitan yang kita butuhkan untuk melangkah maju. Jadi jika Anda merasa kehilangan tujuan dan arah, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Ini adalah kesempatan untuk merenung, menjelajahi, dan menemukan kembali makna dalam hidup Anda. Dengan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, Anda akan menemukan bahwa di balik setiap kehilangan, terdapat peluang untuk membangun kehidupan yang lebih berharga dan bermakna. Setiap langkah yang diambil, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah langkah menuju menemukan kembali diri Anda dan menembus batas-batas yang pernah menghalangi Anda.
Di tengah keramaian dan interaksi yang tampak di sekeliling kita, ada kalanya kita merasakan kesepian yang menyentuh jiwa. Kesepian ini bukan hanya sekadar ketiadaan teman atau keluarga, tetapi sebuah perasaan yang melampaui itu, sebuah kesepian yang teramat dalam, yang mungkin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita terperangkap dalam dunia yang terus berputar, kita mungkin merasa terasing, seolah kita berada di pulau kecil di lautan kehidupan, dikelilingi oleh orang-orang tetapi tidak mampu terhubung dengan mereka secara emosional. Kesepian yang mendalam seringkali berakar dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, perpisahan, atau pengkhianatan. Ketika kita mengalami luka emosional, kita bisa merasa sulit untuk membuka diri kepada orang lain. Kita membangun tembok perlindungan, berpikir bahwa dengan menutup diri, kita dapat menghindari rasa sakit lebih lanjut. Namun, dalam usaha untuk melindungi diri, kita sering kali terjebak dalam siklus kesepian yang semakin dalam. Sumber kesepian ini bisa bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa mungkin merasa terasing meskipun dikelilingi oleh orang-orang, sementara yang lain mungkin merasa sepi meskipun mereka memiliki dukungan. Ini menciptakan paradoks yang menyakitkan, kehadiran fisik tanpa kedalaman emosional. Kesepian ini dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik kita, memicu perasaan cemas, depresi, dan bahkan mengurangi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dalam menghadapi kesepian yang mendalam, penting untuk memahami bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang mengalami perasaan yang sama, dan mengakui hal ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mencari koneksi yang tulus adalah kunci untuk mengatasi kesepian ini. Koneksi sejati melibatkan kejujuran dan kerentanan, kemampuan untuk berbagi perasaan terdalam kita dengan orang lain. Saat kita berani membuka diri, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih mendalam dan berarti. Namun, mencari hubungan yang berkualitas bukanlah hal yang mudah. Ini memerlukan waktu, usaha, dan keberanian untuk mendekati orang lain. Kita mungkin merasa takut akan penolakan atau penghakiman, tetapi mengingat bahwa setiap orang berjuang dengan cara mereka sendiri dapat memberi kita keberanian untuk melangkah maju. Ketika kita mulai berbagi kisah kita dan mendengarkan kisah orang lain, kita dapat menemukan bahwa kesepian kita tidak menghalangi kita untuk saling terhubung. Justru, pengalaman ini bisa membangun jembatan antara kita dan orang lain. Penting juga untuk mengenali nilai dari hubungan yang kita bangun. Terkadang, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Menjalin ikatan yang kuat dengan satu atau dua orang yang kita percayai dapat memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan. Hubungan ini memberi kita tempat untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, untuk menunjukkan sisi rentan kita tanpa rasa takut. Akhirnya, penting untuk mengingat bahwa kesepian bisa menjadi panggilan untuk kembali kepada diri sendiri. Ini adalah waktu untuk merenung, untuk mengenal diri kita lebih baik. Kesepian yang mendalam dapat menjadi kesempatan untuk menemukan kembali minat dan hasrat yang mungkin kita abaikan dalam kerumitan hidup. Dengan memberi diri kita ruang untuk mengeksplorasi minat ini, kita tidak hanya bisa meraih kebahagiaan yang lebih besar, tetapi juga menarik orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai kita. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda terjebak dalam kesepian yang mendalam, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda. Kesepian dapat menjadi guru yang bijaksana, mengajarkan kita tentang pentingnya koneksi dan kejujuran dalam hubungan. Dengan keberanian untuk mencari dan membuka diri, Anda dapat menjelajahi lautan hubungan yang lebih dalam dan berarti, menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama Anda cari. Dalam perjalanan ini, Anda tidak hanya akan menemukan orang lain, tetapi juga diri Anda yang sejati, seorang individu yang penuh potensi untuk menciptakan ikatan yang tulus dan mengubah kesepian menjadi keintiman yang mendalam. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali menemukan diri kita di persimpangan yang menantang, di mana keyakinan yang dulunya memberi makna dan arah kini terasa samar. Krisis spiritual ini, yang mungkin datang tanpa peringatan, dapat mengguncang landasan kita. Seolah-olah kita terombang-ambing dalam kegelapan, kehilangan pegangan pada keyakinan yang sebelumnya menjadi jangkar di tengah badai kehidupan.
kita mungkin bertanya pada diri sendiri, apa arti semua ini? Atau, kemana arah yang harus saya tuju? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun menyakitkan, adalah tanda bahwa kita sedang berada dalam proses pencarian yang lebih dalam. Kehilangan keyakinan seringkali disertai dengan rasa kesepian dan keraguan. Ketika kita mulai mempertanyakan nilai-nilai dan kepercayaan yang telah kita pegang selama ini, kita bisa merasa terputus tidak hanya dari diri kita sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitar kita. Hal ini bisa menciptakan ketidaknyamanan, karena kita mungkin merasa berbeda atau tidak dimengerti oleh orang lain yang masih berpegang pada keyakinan yang sama. Dalam momen-momen ini, penting untuk diingat bahwa krisis spiritual adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Setiap orang pada satu titik dalam hidup mereka akan menghadapi saat-saat ketidakpastian ini. Proses eksplorasi spiritual dapat menjadi perjalanan yang panjang dan menantang, tetapi juga sangat memuaskan. Ini adalah kesempatan untuk menjelajahi keyakinan yang lebih personal, untuk menggali lebih dalam tentang apa yang benar-benar kita percayai. Dalam momen kebingungan ini, kita mungkin menemukan jalan baru yang sebelumnya tidak pernah kita pertimbangkan. Ketika kita membebaskan diri dari batasan keyakinan yang lama, kita memberi ruang bagi pertumbuhan yang baru dan lebih bermakna. Salah satu cara untuk menghubungkan kembali dengan aspek spiritual dalam hidup kita adalah melalui praktik refleksi. Ini bisa meliputi meditasi, jurnal, atau bahkan percakapan yang mendalam dengan orang-orang yang kita percayai. Dalam keheningan dan kedamaian, kita dapat menemukan jawaban yang telah lama kita cari. Ketika kita membuka pikiran dan hati kita terhadap pengalaman baru, kita mungkin menemukan bahwa ketidakpastian ini bukanlah musuh, tetapi teman yang membawa kita menuju penemuan diri yang lebih dalam. Kegiatan yang dapat membantu menghubungkan kembali dengan aspek spiritual hidup juga sangat beragam. Mungkin kita bisa terlibat dalam kegiatan sukarela yang memberi kita rasa tujuan dan keterhubungan. Atau kita bisa menjelajahi alam, merasakan keindahan dan ketenangan yang ditawarkannya. Dalam keheningan alam, kita seringkali menemukan refleksi yang mendalam tentang diri kita dan tempat kita dalam jagat raya. Melalui pengalaman ini, kita dapat kembali menemukan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Saat kita menghadapi kehilangan keyakinan, penting juga untuk memberi diri kita izin untuk merasakan emosi yang muncul. Rasa sakit, kebingungan, dan ketidakpastian adalah bagian dari proses ini. Menghadapi perasaan-perasaan ini dengan keberanian dan kasih sayang dapat membuka jalan untuk penyembuhan yang lebih dalam. Dengan bersikap lembut terhadap diri sendiri, kita menciptakan ruang untuk bertumbuh dan berevolusi. Akhirnya, ingatlah bahwa perjalanan spiritual adalah milik masing-masing individu. Tidak ada satu cara yang benar atau salah dalam mengeksplorasi keyakinan kita. Dalam proses menemukan kembali keyakinan dan koneksi spiritual, kita mungkin menemukan bahwa perjalanan ini bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang perjalanan itu sendiri, setiap langkah yang diambil, setiap pertanyaan yang diajukan, dan setiap pengalaman yang diperoleh. Jadi jika Anda merasa terputus dari keyakinan Anda, ingatlah bahwa ini adalah peluang untuk merangkul ketidakpastian dan menjelajahi potensi yang baru. Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan bahwa di balik setiap kehilangan, ada ruang untuk pertumbuhan, pemahaman, dan koneksi yang lebih dalam dengan diri Anda dan dengan semesta. Dengan keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian, Anda akan menemukan bahwa spiritualitas Anda adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang, sebuah perjalanan menuju keutuhan dan makna yang lebih mendalam dalam hidup Anda. Rasa sakit jiwa seringkali terasa seperti beban yang tak tertanggungkan, suatu gelombang berat yang menghambat langkah kita dalam menjalani hidup. Namun, di balik setiap luka, ada peluang untuk bangkit dan berkembang. Proses penyembuhan rasa sakit jiwa adalah sebuah perjalanan yang menuntut keberanian dan ketekunan, sebuah perjalanan yang dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak hanya sekadar berjuang melawan rasa sakit, tetapi juga belajar untuk mengenali dan menghargai pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengubah pandangan kita terhadap rasa sakit jiwa. Seringkali,
Kita melihatnya sebagai musuh yang harus dihindari, sesuatu yang harus kita sembunyikan dari pandangan orang lain. Namun, ketika kita berani mengakui keberadaan rasa sakit jiwa kita, kita membuka pintu untuk penyembuhan. Menghadapi rasa sakit dengan penuh kesadaran memungkinkan kita untuk memahami asal-usulnya. Apa yang memicu rasa sakit itu, dan bagaimana itu membentuk diri kita. Dalam momen ini, kita beralih dari posisi sebagai korban menjadi pejuang, mengambil kendali atas perjalanan penyembuhan kita sendiri. Menghadapi trauma masa lalu adalah langkah penting dalam perjalanan ini. Kita mungkin memiliki pengalaman yang mengubah hidup, kekecewaan, kehilangan, atau bahkan pengkhianatan yang menyisakan jejak di jiwa kita. Menghadapi kenangan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita memberi diri kita kesempatan untuk meresapi dan mengolah emosi yang terpendam. Ini adalah proses yang bisa terasa menyakitkan, tetapi sama seperti proses penyembuhan fisik, kadang kita harus merasakan sakit untuk bisa sembuh. Kita juga perlu memahami bahwa penyembuhan bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah perjalanan yang penuh liku-liku, di mana kita harus bersabar dan memberi ruang untuk diri kita sendiri. Kasih sayang diri adalah elemen kunci dalam proses ini. Ketika kita memberikan perhatian dan cinta kepada diri sendiri, kita menciptakan lingkungan yang aman untuk pertumbuhan. Ingatlah, tidak ada yang salah dengan mengalami kesedihan atau kesakitan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Ketika kita membiarkan diri kita merasakan, kita memberi ruang bagi emosi untuk mengalir dan mereda. Selama proses penyembuhan, penting untuk mencari dukungan. Terhubung dengan orang-orang yang mengerti pengalaman kita bisa menjadi penyelamat dalam perjalanan ini. Apakah itu teman dekat, keluarga, atau seorang profesional, dukungan sosial dapat memberikan perspektif baru dan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Diskusi terbuka tentang rasa sakit dan perjalanan penyembuhan kita dapat memperkuat hubungan kita dan menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar kita. Penting juga untuk menjaga kebiasaan positif dalam hidup kita. Menemukan aktivitas yang memberikan kita kegembiraan, entah itu berkesenian, berolahraga, atau bahkan menjelajahi alam, dapat membantu kita melepaskan beban emosional. Ini adalah momen di mana kita bisa merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Ketika kita melibatkan diri dalam hal-hal yang kita cintai, kita memberi diri kita izin untuk merasa bahagia meskipun di tengah rasa sakit. Ketika kita semakin dekat dengan penyembuhan, kita mulai menyadari kekuatan yang muncul dari pengalaman kita. Rasa sakit jiwa kita tidak lagi menjadi penentu diri kita. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari kisah hidup kita yang memperkaya. Kita belajar untuk menghargai diri kita dengan cara yang baru, dan dengan demikian, kita juga belajar untuk menghargai orang lain yang mungkin sedang berjuang dengan luka mereka sendiri. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menyembuhkan diri kita, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih penuh kasih dan empati. Akhirnya, proses penyembuhan adalah tentang menemukan kembali diri kita, menemukan jati diri yang sejati di balik luka dan kesakitan. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa rasa sakit bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah undangan untuk merangkul kehidupan dengan sepenuh hati. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan diri kita dan dengan orang lain. Dan dalam proses itu, kita menemukan harapan. Harapan bahwa meskipun rasa sakit itu ada, cinta dan kebangkitan selalu dapat ditemukan jika kita bersedia untuk mencarinya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.